Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan kecuali puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tema kajian kita masih pada tema besar kita, yaitu 13 alam persinggahan hidup manusia. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita kaji adalah alam persinggahan hidup yang ke-9, yaitu Yaumul Mizan, hari penimbangan amal. Jadi nanti di padang mahsyar, setelah dihisab, dipilih dan dipilah mana amalan-amalan yang diterima oleh Allah dan mana dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia, itu akan ditimbang. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka akan merasa bahagia dan mendapatkan balasan surga. Tapi barang siapa yang justru berat timbangan dosa-dosanya, maka mereka akan mendapat celaka dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu nanti Yaumul Mizan. Nah, adapun yang akan ditimbang pada Yaumul Mizan tersebut, di antaranya adalah akhlakul karimah, kemudian kalimat-kalimat thayyibah, dan amalan-amalan soleh lainnya. Dan nanti di sana ada satu kartu namanya bitokoh. Kartu ini sangat berat sekali dan itu bisa menolong seorang hamba. Nah, bagaimana penjelasannya? Seperti biasa, akan saya sajikan video ini dalam format PowerPoint yang divideokan. Dan tentang mizan ini, bahasannya terdiri dari 3 part. Mari sama-sama kita ikuti bahasan yang pertama, yaitu part yang pertama. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mengkaji alam persinggahan hidup yang ke-9, yaitu tentang mizan dari 13 alam persinggahan hidup manusia. Bumi beserta isinya, planet-planet, 7 lapis langit, dan apa yang ada di bawahnya itu semua akan hancur ketika terjadi kiamat total, kiamat kubro. Yang kekal adalah arasnya Allah. Nah, di arasnya Allah itulah manusia, jin, binatang, iblis, syaitan, dan para malaikat berkumpul. Cukup lama di sana berkumpul. Setelah berkumpul lama, barulah dilaksanakan hisab, pemeriksaan, pensortiran, pengadilan terhadap amal perbuatan manusia. Nah, setelah dihisab, dipisah mana amalan yang diterima, mana amalan yang ditolak, lalu masing-masing ditimbang. Namanya mizan. Nah, oleh karena itu,
yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini adalah persinggahan hidup yang ke-9, yaitu tentang mizan. Apa dan bagaimana mizan itu? Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita kaji ke depan insya Allah. Yang pertama tentang pengertian mizan dan gambarannya. Kemudian dalil tentang adanya mizan itu, timbangan itu. Lalu ada yang berat timbangan kebaikan manusia, ya, ada yang berat timbangan kebaikannya. Namun ada juga yang berat timbangan keburukannya. Kemudian nanti akan kita bahas juga tentang pembatal-pembatal amalan di muka bumi ini. Nah, nanti di sana akan ditimbang itu adalah amal perbuatan manusia, kemudian akhlak manusia, dan ucapan atau kalimat thayyibah. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang kartu iman, namanya bitokoh, di mana kartu ini sangat berat sekali. Nah, mari kita ikuti urayanya berikut ini. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pengertian mizan adalah secara bahasa, mizan itu timbangan. Itu secara bahasa. Mizan artinya timbangan. Adapun secara syar'i, mizan adalah hari di mana amalan manusia yang telah mereka perbuat di dunia, setelah diperiksa di mahsyar, mana amalan yang diterima dan mana amalan yang tertolak, kemudian ditimbang. Lalu dijadikan buku hasil akhir, dan Allah akan memberikan hukuman yang setimpal. Itulah Yaumul Mizan, hari penimbangan amal. Jadi amalan manusia nanti dihisab berdasarkan buku catatan amal yang ditulis oleh Raqib Atid, malaikat pencatat, ya, baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri kita. Jadi berdasarkan itu, berdasarkan bukti itu, manusia itu dihisab. Kemudian ada nanti amalan-amalan yang diterima secara mutlak karena memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana sudah kita bahas tentang pada pembahasan tentang Yaumul Hisab, kriteria amal yang diterima oleh Allah. Kemudian ada juga amalan yang diterima karena taubat. Jadi amalan-amalan yang dulu dia berdosa, keliru, salah, lalu dia belajar, dia mengaji, dia mengerti, dia bertaubat. Maka amalan yang dulu itu di-upgrade menjadi amalan yang diterima oleh Allah. Nah, kemudian ada juga amalan-amalan yang tidak diterima karena hangus. Ya, ada penghapus amal soleh, pembatal amal soleh. Itu nanti akan kita kaji. Nah, ini semua nanti akan ditimbang. Ya, ditimbang pada Yaumul Mizan tersebut. Dijadikan buku hasil akhir. Ya, jadikan buku hasil akhir. Dan itu nanti akan dibagikan kepada setiap kita. Inilah Yaumul Mizan itu, hamba-hamba Allah. Dalil adanya Yaumul Mizan itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin atainaha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seorang barang sedikit pun, dan meskipun amalan itu hanya seberat biji sawi, pasti kami akan mendatangkan balasannya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Al-Anbiya ayat 47. Ini dalil tentang adanya mizan, adanya timbangan.
Ini hamba-hamba Allah. Nah, kemudian dalil tentang adanya mizan disebutkan juga dalam hadis, di antaranya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaminur rahmani mal'a saha. Tangan kanannya Allah penuh dengan rezeki. Ini termasuk perkara mutasyabihat. Maknanya di sana serahkan kepada Allah. Rasulullah menyebutkan itu. La yugiduha al-lailu wan nahar. Tidak akan berkurang rezeki itu siang dan malam. Tidak akan berkurang. Qala ara'aitum ma anfaqa munzu khalaqas samawati wal ardo. Kata Nabi, tahukah kalian Allah telah memberikan rezeki itu semenjak Allah ciptakan 7 lapis langit dan bumi. Tidak berkurang di tangan kanan Allah tersebut. Fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi. Maka sesungguhnya ya tidak berkurang sedikit pun apa yang ada di tangan kanan Allah itu, rezeki itu tadi. Wa arsuhu 'alal ba, dan arasnya Allah itu berada di atas air. Wa biyadihil ukhra al-mizan, dan di tangan yang lainnya terdapat mizan, yarfa'u wa yakhfidu. Mizan itu terkadang naik, terkadang turun. Ini dalil dalam hadis tentang adanya mizan. Baik, hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan beruntung. Namun jika sebaliknya, dia akan merugi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal waznu yawma idzinil haqqu faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran atau keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Jadi kalau ternyata hasil akhir dari hisab itu ditimbang, hasil akhirnya berat, nah beruntung dia. Tapi kalau ditimbang hasil akhir dari hisab itu ternyata yang berat dosanya, rugilah dia. Ini hamba-hamba Allah. Baik, jadi gambarannya seperti ini. Ada orang yang pahala dengan dosa itu hampir sama. Ada. Tapi ada juga orang yang jannah lebih berat daripada neraka. Artinya pahala lebih berat daripada dosa. Itulah yang beruntung. Ini hamba-hamba Allah. Ini gambaran. Kemudian di dalam surah Al-Qari'ah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah
Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Jadi kalau pahalanya berat, kebaikannya berat, puas dia hidupnya, bahagia dia hidupnya di sana kelak. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ditimbang ternyata lebih berat dosanya daripada kebaikannya, dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Tahukah engkau, hai Muhammad, apa neraka hawiyah itu? Kata Allah. Allah jawab, yaitu api yang sangat panas. Nanti pada terminal terakhir, terminal yang ke-13, kita akan mengkaji tentang neraka itu. Ada 8 tingkat neraka itu. Nah, itu nanti akan kita kaji insya Allah. Baik. Kemudian yang ringan timbangan kebaikannya mereka mendapat siksa. Yang berat dosanya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum Faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Barang siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangan amalan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam, muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Menyeramkan Ustaz. Memanglah. Kok dakwahnya menakut-nakuti Ustaz? Bukan. Menginformasikan bahwa Al-Quran dan Sunnah itu memberikan kabar gembira dan kabar ancaman. Tinggal pilih mana yang mau. Kan sepasang dia. Kalau yang berat kebaikannya, mereka beruntung. Tapi kalau yang berat dosanya, tidak bertobat di muka bumi ini, ya mereka masuk neraka. Kan kasih 2 jalan pilihan. Mau beriman silakan, mau kafir silakan. Begitu dakwah, jadi sepasang dia. Jangan yang enak-enak terus. Jangan pula yang menyeramkan terus. Sepasang. Ini sepasang ayatnya. Begitu hamba-hamba Allah. Nah kemudian, orang malas meskipun berbadan besar, tidak ada berat amalannya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, innahu la ya'ti rajulul azim as-saminu yaumal qiyamah. Sesungguhnya datanglah seseorang laki-laki yang badannya besar, hebat, gemuk pada hari kiamat. Jadi badannya tegap, besar, gemuk. Kata Nabi, datang pada hari kiamat. La yazinu indallahi janaha ba'udoh. Tetapi, kata Allah, tidaklah
berat timbangannya di sisi Allah itu tidak sampai seberat sayap nyamuk kebaikannya. Bayangkan sayap nyamuk di dunia ini maksudnya. Tidak ada segitu beratan amalnya, cuman besar badan doang, cuman tegap doang, begitu kira-kira. Gagah, tapi tak ada amal, tidak ada iman. Wa qala iqra'u. Kemudian kata Nabi, bacalah firman Allah, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka kami tidak memberikan penimbangan terhadap amalan mereka pada hari kiamat. Gak ada nilainya. Kenapa? Cuman besar badan, tidak beriman, tidak beramal soleh. Jangan sampai kita termasuk orang yang seperti itu nanti pada hari kiamat. Ini bukan dongeng, ini bukan fiksi, ini adalah keimanan. Yang mau percaya silahkan, yang tidak pun silahkan, tunggu tanggal mainnya. Begitu kata Allah. Ini gambaran tentang mizan itu. Ya, dosanya berat, pahalanya ringan. Maka nerakanya yang berat, surganya ke atas. Ini hamba-hamba Allah. Baik, untuk mendukung program Majelis Studi Dakwah Terapan, yang sudah subscribe, like, and share, memberikan dukungan kepada kami ucapkan jazakumullah khair. Kritikan, saran, dan pertanyaan silakan tulis pada kolom komen atau di WA. Untuk menyaksikan video-video sebelumnya, silakan klik di YouTube Ustadz Arifin Purba Official. Dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti tentang mizan ini pada part yang kedua.